untuk jenjang SD dan sekarang saya untuk jenjang SMA. SMP, maaf, sorry. Apa namanya? Kalau kita lihat sejarah perkembangan kurikulum, maka kurikulum yang digunakan sekarang ini adalah kurikulum yang ke-11 ya, dengan subvarian-subvarian dari kurikulum tersebut. Nah, kurikulum ini memang istimewa mungkin karena Pak Menteri kita ini muda ya, Mas Menteri ini, sehingga dia memberikan banyak kebebasan atau kemerdekaan kepada, dalam tanda petik, kepada baik guru maupun siswa. Saya kira saya tidak menjelaskan panjang lebar mengenai kurikulum ini, karena kita bisa membacanya, kita sudah dapat mengenai kurikulum ini, tadi juga sudah disinggung banyak hal tentang itu. Nah, bagi saya atau menurut pengamatan kami dalam kurikulum ini, mengapa kurikulum? Karena kurikulum ini berorientasi pada siswa, ya, untuk membangun potensi diri yang dimilikinya. Guru hanya sebagai mentor dan fasilitator yang memfasilitasi potensi yang ada pada naradidik untuk merdeka dalam pendidik dalam menetapkan tujuan yang tepat untuk dirinya. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin, karena kami atau 5-6 orang menulis mengenai PAK untuk anak remaja, dan usia ini memang usia yang rawan karena merupakan usia peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Saya ingin memberikan beberapa gambaran mengenai apa kira-kira yang ada pada anak remaja, sehingga pada waktu Bapak Ibu menggunakan buku ini, Bapak Ibu sedikitnya mengetahui paradigma penulis, ya. Jadi mengapa ada istilah-istilah tertentu, mengapa kira-kira ada kata-kata yang sulit dan lain-lain ya mengenai hal ini. Nah, memang tidak gampang karena asumsi kami bahwa buku ini digunakan di berbagai sekolah dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kondisi sosial ekonomi, sehingga untuk mengakumulasi atau merangkum semua itu bukan hal yang mudah. Namun ada benang merah yang dalam situasi apapun itu dialami oleh para remaja pada umumnya. Nah, misalnya ini saya kutip dari Brubaker, anak remaja harus berada dalam 4 segi perkembangan yang semuanya sangat perlu untuk perkembangan yang baik pada masa remaja. Yang pertama yaitu penyesuaian diri terhadap keadaan jasmani cepat, ya, anak perubahan-perubahan hormonal, perubahan fisik dan lain-lain menyebabkan itu semua terjadi sangat cepat. Lalu kemudian untuk remaja juga dia perlu meletakkan dasar bagi sifat ketidaktergantungan yang sehat pada remaja. Jadi sebagai anak-anak dia tergantung pada orang tua. Tapi sebagai orang yang beranjak remaja, dia juga ingin independen gitu. Jadi kita mesti menempatkan posisi remaja itu pada satu posisi yang ini, ketidaktergantungan yang sehat. Jadi bagaimana dia bergantung pada orang tua, bergantung juga pada guru, tapi dia juga punya independensi diri. Lalu kemudian mengenal identitas diri, menerima diri sendiri, menghargai, mengembangkan sifat-sifat yang baik, menerima serta memperbaiki sifat-sifat yang tidak baik. Nah, jasmani, perubahan yang pesat, tapi tidak seimbang. Ini menurut Marjorie dikatakan bahwa dalam setahun kira-kira anak remaja itu bertambah 6 kg dan tinggi 15 cm. Ini per tahun. Dan pada remaja perempuan, dia terjadi lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Lalu perubahan tubuh bagian dalam, pubertas menghasilkan perkembangan kelenjar dan seterusnya ya. Kita sudah tahu, paham mengenai hal-hal ini. Mengenai mental juga,
Remaja yang melalui masa ini sering lebih berpikir kritis dengan masa-masa lain dalam hidupnya. Ia menuntut segala sesuatu harus dapat diuji oleh pemikiran dan pertimbangan yang sedang berkembang, namun masih sangat terbatas dalam pengalamannya. Jadi kalau saudara nanti Bapak Ibu baca buku-buku ini, mungkin ada waktu itu saya konsultasi dengan Pak Dani sebagai editor kami, sebagai pemimpin dari proyek penulisan buku ini, ada kata-kata yang memang kayaknya ya untuk remaja ini sulit gitu loh untuk dipahami. Tetapi kita harus menggunakan kata itu supaya ada penambahan kosakata ya dari pengguna buku ini. Jadi dalam segi mental kemampuan berpikir kritis itu, jadi dia menghubungkan antara realitas satu dengan realitas yang lain. Dia mempunyai bukti empirik dalam hidupnya, dalam pengalamannya, itu menjadi cirinya. Kemudian kemampuan intelektual yang meningkat. Kemampuan memahami antara hal yang satu dengan hal yang lain. Lalu kemampuan intelektual yang potensial, dan seterusnya. Kemudian secara sosial, karena ini dia masuk kepada komunitas yang baru ya, anak SD masuk ke anak SMP, maka dia punya keinginan untuk mendapat teman-teman yang apa istilah sekarang tuh bestie yang baru dalam komunitas yang baru. Lalu hubungan antara keluarga, orang tua harus mengakui sifat-sifat ketergantungan yang sifat-sifat yang tumbuh secara wajar. Orang tua harus banyak memberikan kebebasan kepada remaja, dan seterusnya ya. Kayak saya tidak terlalu detail mengenai hal ini. Lalu secara emosional, perkembangan jiwa tidak sejalan dengan perkembangan fisik. Perasaan emosi remaja lebih bersifat kuantitatif. Jadi lebih apa ya, cepat emosi dan lain-lain daripada kualitatif. Mempertimbangkan nanti pada tahap yang berikutnya dia sudah lebih banyak menggunakan rasionya sebelum membuat keputusan-keputusan yang etis bagi diri. Kemudian, nah ini secara rohani ini usia yang potensi sekali. Jadi guru-guru yang mengajar di SMP, karena kita punya komunitas pembelajar ini, siswa kita ini kan rata-rata orang Kristen, gitu. Sehingga kadang-kadang asumsi bahwa semua anak itu sudah bertobat, sudah percaya Kristus, sudah menerima Kristus. Padahal mungkin belum. Nah, usia ini penting sekali untuk kita memberikan tantangan, ya, mengajak mereka untuk meminta Kristus atau menjadikan Kristus sebagai juru selamat pribadi. Jadi guru SMP ini memang punya kedudukan yang potensial sekali, khususnya dalam perkembangan spiritualitas dari anak-anak ini. Nah, ini bisa saja terjadi di SD, tapi bisa juga terjadi di SMA. Tetapi kalau menurut teori, usia remaja ini yang menjadi lahan subur untuk tantangan ini. Lalu keterlibatan pribadi, pengalaman rohani anak remaja harus benar-benar bersifat pribadi. Tadi Ibu Tirsa sudah sampaikan. Itu kalimat-kalimat seperti menurut kamu. Jadi dia sifatnya pribadi gitu ya. Dia merasa bahwa ini untuk saya. Anak usia ini tidak memikirkan filsafat agama yang rumit-rumit, teologi yang susah-susah atau perumusan ajaran gereja. Ia hanya menginginkan ajaran yang praktis. Agama yang sanggup mengubah hidupnya dan memuaskan kerinduan dan mengubah cita-citanya. Nah, pertobatan yang pada usia ini dan pernyataan iman yang terbuka pada Kristus akan membuka jalan langsungan kesaksian dan pertumbuhan pada remajanya. Jika pada usia ini remaja tidak terjangkau untuk Kristus, kemungkinan kita tidak akan dapat memenangkannya. Oke, yang berikut, pengekangan moral. Permulaan masa
remaja ini merupakan sesuatu yang sangat menentukan, di mana anak dapat menjadi pengikut Kristus atau sebaliknya menjadi penjahat. Ini teori ya, saudara. Nakalan dan kejahatan anak-anak meningkat di mana-mana. Sementara orang yang berpendapat bahwa kira-kira 1 di antara 5 bayi yang lahir diduga akan menjadi penjahat. Ini ngeri juga ya. Jadi murid-murid kita ini punya potensi untuk jadi orang hebat, tapi juga ada potensi untuk menjadi penjahat kalau tidak dididik dengan baik. Nah, dalam Injil terdapat kuasa yang menghilangkan kenakalan anak-anak. Jadi ini penting untuk memperhatikan. Pada waktu kita mengajar, kita tidak hanya sekedar menyelesaikan 2 jam pelajaran atau tuntutan kurikulum, tetapi bagaimana kita bisa mendalami kehidupan remaja ini untuk kita memenangkan mereka untuk Kristus. Nah, mengenai watak Kristen, remaja hendaknya ditantang agar menjadi mengabdi secara menyeluruh dan hidupnya berpusat pada Kristus. Apabila orang dewasa yang dihormatinya itu mengikuti Kristus, maka ia dipimpin oleh teladan mereka. Jadi kita sudah paham ya pernyataan yang biasa kita dengar, bahwa satu teladan itu dia berbicara lebih kuat daripada 1000 macam teori atau nasihat. Nah, saran-saran umum untuk pendidikan Kristen remaja, khususnya dalam SMP ini, ia harus diterima sebagai suatu pribadi. Artinya tadi kalau Ibu Tirsa sampaikan, jangan pandang enteng lah, ya. Jangan memperlakukan dia, kamu nih masih kecil tahu apa. Tidak, kita harus memperlakukan dia sebagai pribadi yang independen, yang meskipun dia belum bisa membuat keputusan benar, tetapi kita menghargai apa yang dia lakukan. Tugas kita kemudian untuk mengarahkan. Nah, pekerja harus menjadi di depan sebagai teladan, di samping harus menjadi teman dan pendamping, di belakang sebagai orang yang membantu dan memberi dorongan. Nah, ada beberapa guru SMP di sini yang hadir di webinar ini yang saya kenal, yang saya tahu persis bahwa mereka menjadikan siswa-siswa SMP itu sebagai teman, ya, ngobrol, teman diskusi.